Keperkasaan King Barca terus berlanjut. Kesempurnaan Villa terhenti akibat penalti konyol. Comeback dramatis Atletico di kandang PSG. Penalti Calhanoglu benamkan Arsenal. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Check it out! Kesempurnaan Aston Villa dihentikan klub Bruges. Laga Bruges versus Villa berlangsung di Bredel Stadium. Wakil Belgia tersebut berhasil mengalahkan pasukan Unai Emery 1-0. Gol tunggal di laga tersebut dicetak oleh Hans Vanaken di menit ke-52. Dengan hasil ini, Villa melorot ke posisi ke-8 dengan raihan 9 poin, sementara Bruges merangsek ke posisi ke-22 dengan raihan 4 poin. PSG versus Atletico, comeback Los Colchoneros menang dramatis 2-1. Berlangsung di Stadion Parc des Princes, Atletico Madrid memaksa Paris Saint-Germain gigit jari di lanjutan Liga Champions. Atletico menang dramatis dengan skor 2-1. Tuan rumah memimpin lebih dulu melalui gol Warren Zaïre-Emery di menit ke-14. Atletico mampu comeback berkat gol Nahuel Molina di menit ke-18. Dan Angel Korea di penghujung laga. Dengan hasil ini, Atletico naik ke peringkat ke-23 dengan raihan 6 poin, sementara PSG di peringkat ke-25 dengan raihan 4 poin. Red Star versus Barcelona, King Barca hajar wakil Serbia. Barcelona tak terbendung di markas Red Star Belgrade. Tampil dominan, Barca pun menang 5-2. Di laga itu, Inigo Martinez sudah membuka keunggulan pada menit ke-13. Tuan rumah membalas melalui Silas pada menit ke-27. Setelahnya, Barca memborong 4 gol lewat aksi Lewandowski di menit ke-43. Gol kedua Lewandowski di menit ke-53. Rafinha di menit ke-55 dan Fermin Lopez di menit ke-76. Tuan rumah sempat menipiskan skor berkat gol Milson di menit ke-84. Dengan hasil ini, El Barça naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 9 poin, sementara Red Star berada di posisi ke-35 dengan 0 poin. Inter Milan versus Arsenal, penalti Calhanoglu menangkan Nerazzurri. Berlangsung di Giuseppe Meazza, Inter Milan menumbangkan Arsenal dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Nerazzurri diciptakan Hakan Calhanoglu lewat titik putih. Dengan hasil ini, Inter merangsek ke peringkat ke-5 dengan raihan 10 poin, sementara Arsenal melorot ke peringkat ke-12 dengan raihan 7 poin. Stuttgart dipermalukan Atlanta. Bermain di Mercedes-Benz Arena, wakil Italia tampil lebih perkasa dan berhasil mencukur tim tuan rumah 2 gol tanpa balas. Kedua gol Atlanta dicetak oleh Ademola Lookman di menit ke-51 dan Nicolo Zaniolo di menit ke-88. Dengan hasil ini, Atlanta merangsek ke peringkat ke-9 dengan raihan 8 poin, sementara Stuttgart tertahan di peringkat ke-27 dengan raihan 4 poin. Bayern versus Benfica, gol Musiala menangkan di Rotten 1-0. Bayern Munich akhirnya menang lagi di Liga Champions. Bayern mesti bekerja keras untuk mengalahkan Benfica dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga itu dicetak oleh Jamal Musiala di menit ke-67. Dan dengan hasil ini, Bayern dan Benfica sama-sama meraih 6 poin dan berada di peringkat ke-17
dan 19 klasemen sementara Liga Champions. Hasil lengkap Liga Champions pekan keempat hari ini. Shakhtar menang 2-1 atas Young Boys, Feyenoord kalah 1-3 dari RB Salzburg, Sparta Praha kalah 1-2 dari Brest. Penalti konyol di laga Bruges versus Lille. Aston Villa kalah 0-1 dari klub Bruges dalam pekan keempat Liga Champions. Pasukan Unai Emery kebobolan lewat penalti konyol. Penalti itu diberikan kepada Bruges setelah Mings dianggap handball. Mulanya Martinez melakukan tendangan gawang setelah meletakkan bola di kotak kecil. Martinez menendang bola ke Mings yang berada di kotak 16. Akan tetapi bek timnas Inggris itu menangkap bola alih-alih membangun serangan dari belakang. Wasit Tobias Taylor asal Jerman langsung mengecek VAR sebelum memutuskan Ming dianggap sengaja melakukan handball pada menit ke-51. Hansi Flick bikin Barcelona lebih pede. Hansi Flick membawa Barcelona tampil impresif musim ini. Pelatih Jerman itu disebut membuat Los Culés bisa tampil lebih percaya diri. Sebanyak 16 pertandingan sudah dijalani Barcelona bersama Flick. Dia membawa Blaugrana memetik 14 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Barcelona juga tampil sangat baik di lini depan di bawah Swan Flick dengan catatan 55 gol yang dibukukan. Resmi, Marseillais tak dibawa lawan Nice di Liga Eropa. Marseillais dipastikan tak masuk daftar pemain FC Twente yang dibawa ke markas OGC Nice jelang berlaga di matchday keempat Liga Eropa 2024-2025. Marseillais memang diketahui tengah didera cedera hamstring pekan lalu. Kondisi tersebut tentunya jadi kabar buruk untuk timnas Indonesia, sebab Marseillais diharapkan bisa membela skuad Garuda dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Xabi Alonso tetap santai meski Leverkusen dihajar Liverpool. Xabi Alonso kembali ke Anfield berharap bisa membawa poin ke Jerman. Pasukan Xabi Alonso justru dipermalukan oleh mantannya tersebut dengan skor fantastis 0-4. Tentunya hasil ini mengecewakan bagi Xabi Alonso. Namun ia masih tetap santai dan tetap tenang mengenai posisi Leverkusen di fase grup Liga Champions kali ini karena sudah mengemas 7 poin dari 4 pertandingan. Ia mengatakan Granit Xhaka dan kawan-kawan harusnya tampil baik di 95 menit pertandingan, bukan hanya 60 menit. Liverpool ancang-ancang cari pengganti Andrew Robertson. Liverpool dikabarkan sedang mempertimbangkan calon pengganti potensial Andrew Robertson menjelang bursa transfer Januari mendatang. Bek kiri ini telah membuat lebih dari 300 penampilan di semua kompetisi untuk Liverpool, tetapi keraguan mulai muncul tentang level penampilannya saat ia memasuki musim ke-8-nya di klub. Menurut The Sun, Anthony Robinson dari Fulham telah ditetapkan sebagai target yang layak untuk menggantikan sang pemain. Robinson tampil gemilang dalam beberapa musim terakhir di bawah asuhan Marco Silva. Hakim putuskan Benjamin Mendy berhak atas bagian gaji yang ditahan City. Setelah menghadapi dakwaan pelanggaran seksual dan dinyatakan bebas, Benjamin Mendy mengajukan klaim terhadap Manchester City atas gaji yang tertunda sejak klub menghentikan pembayarannya pada September 2021 hingga kontraknya berakhir pada Juni 2023. Dalam putusan tertulis pada hari Rabu, Hakim Johnny Dunlop menyatakan bahwa Mendy berhak atas sebagian besar gaji yang ditahan, tetapi tidak keseluruhannya. Gaji tak terbayarnya bernilai lebih dari 11 juta pound sterling.
Misi pertama Edu Gaspar setelah tinggalkan Arsenal. Pengumuman mengejutkan mengenai kepergian Edu Gaspar dari Arsenal muncul pekan ini, dan kini pria berusia 46 tahun tersebut telah menyetujui kesepakatan prinsip untuk bergabung dengan pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Tugas pertama Edu Gaspar setelah meninggalkan Arsenal dikabarkan adalah mengawasi pembelian sebuah klub di Brazil. Salah satu klub yang potensial untuk dibeli adalah Vasco da Gama yang sedang mencari pembeli setelah kolapsnya 777 partners. Dirumorkan guys Roma, Lampard justru lebih ideal latih klub IPL ini. Legenda Chelsea Frank Lampard didukung untuk melatih bekas klubnya meski dikaitkan dengan raksasa Serie A AS Roma. Mantan presenter Sky Sport Jeff Stelling mendukung Lampard untuk kembali melatih di Liga Premier Inggris dengan menangani West Ham jika Julian Lopetegui dipecat. Belum bisa dipastikan apakah Lampard terbuka bekerja di luar Liga Inggris atau apakah ia bersedia kembali ke West Ham yang merupakan klub profesional pertamanya sebagai pemain. Romagnoli ungkap kebahagiaan usai ditunjuk jadi kapten Lazio. Defender Lazio Alessio Romagnoli mengungkapkan kebahagiaannya setelah dipercaya mengenakan ban kapten di kemenangan timnya 2-1 atas Cagliari di pertandingan lanjutan Serie A yang berlangsung pada Senin malam di Stadio Olimpico. Mengenakan ban kapten menimbulkan emosi yang luar biasa. Ini yang selalu saya impikan. Saya juga senang kami menang. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit. Mereka adalah tim yang tangguh, ujar Romagnoli. Belum ada jaminan Theo Hernandez bertahan lama di Milan. Meski tampil baik bersama AC Milan, belum ada jaminan Theo Hernandez akan bertahan lebih lama lagi di San Siro. Situasi kontraknya masih rumit. Kontrak Theo berakhir pada tahun 2026 dan seperti yang ditambahkan AS, belum ada kontrak dengan agennya untuk memulai negosiasi perpanjangan kontraknya. Pemain asal Prancis tersebut mengaku sangat bahagia di Milan dan bersedia memperpanjang kontrak yang dimulai 5 tahun lalu. Namun hingga bulan-bulan telah berlalu, pembaruan kontrak tersebut belum datang. Thiago Motta nilai Juventus layak menang dibandingkan imbang. Juventus terpaksa berbagi angka saat bertandang ke markas Lille. Kedua tim bermain sama kuat 1-1. Thiago Motta menegaskan bahwa ia puas dengan penampilan timnya setelah Juventus meraih hasil imbang lawan Lille. Namun tidak dengan hasil akhir. Meskipun ia melihat adanya peningkatan permainan di Liga Champions, setidaknya mereka tidak lagi kebobolan dengan jumlah yang mengkhawatirkan seperti yang mereka alami di Serie A akhir-akhir ini, khususnya sejak cederanya Klaassen Bremer. Bellingham jadi sosok yang frustasi karena Mbappe. Legenda sepak bola Prancis Thierry Henry mengklaim jika Jude Bellingham menjadi sosok yang frustasi dengan kehadiran Kylian Mbappe di Real Madrid. Mbappe yang bergabung ke Real Madrid di musim panas kemarin memang diplot sebagai penyerang tengah alih-alih mentas di posisi terbaiknya, yakni sisi kiri. Henry menilai jika peran yang dilakukan Mbappe seharusnya jatuh pada Jude Bellingham seperti yang terjadi di musim lalu. Henry merasa ada banyak waktu yang harus dilalui juniornya untuk menjadi penyerang hebat. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!